Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Ananta dengan NIM 230018385. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dan teman saya Hafid Sipano dengan NIM 230018349 tentang analisis dan proses bisnis perpustakaan UAD. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafid Sipano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hafid Sifano dengan NIM 230018349 akan melanjutkan presentasi bersama teman saya, Adelia. Di sini saya akan membacakan judul proyek, analisis dan proses bisnis perpustakaan UAD. Deskripsi proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis perpustakaan di UAD Kampus 4. Saat ini, proses manual dalam peminjaman dan pembelian buku menyebabkan potensi kesalahan pencatatan, keterlambatan, dan pencarian informasi yang tidak efisien. Hal ini menghambatkan layanan perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Ya, permasalahan pada perpustakaan UAD, proses peminjaman dan pengembalian manual. Proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual menggunakan kartu anggota dan buku registrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pemrosesan, serta kesulitan dalam melacak keberadaan buku. Pencarian buku yang kurang efisien. Sistem pencarian buku yang saat ini masih terbatas, sehingga mahasiswa dan dosen kesulitan untuk menemukan buku yang mereka butuhkan dengan kecepatan dan dengan cepat dan akurat. Hal ini menghambat proses belajar dan penelitian. Tujuan: meningkatkan definisi layanan, mempermudah pencarian informasi, meningkatkan akses terhadap koleksi. Alur proses bisnis yang diusulkan untuk perpustakaan UAD Kampus 4. Pengguna menjelajahi katalog, meminta bantuan petugas, membuat akun, meminjam buku, mengembalikan buku. Petugas perpustakaan membantu pengguna mengelola koleksi, memproses peminjaman dan pengembalian, serta membuat laporan. Sistem perpustakaan, modul peminjaman dan pengembalian, modul reservasi, modul pelaporan. Selanjutnya, entitas dan atribut akan. Nah, baiklah akan saya lanjutkan untuk bagian entitas dan atribut. Di sini kami membuat entitas atribut yang relevan untuk membangun skema basis data kami. Yang pertama itu ada entitas anggota, yang atributnya ada ID anggota, nama lengkap anggota, NIM, NIP, dan ID dosen, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian ada entitas buku dengan atribut ID buku, ID pengarang, ID penerbit, kode rak, judul, ISBN, kategori, jumlah halaman, bahasa, dan edisi. Kemudian untuk peminjaman, itu atributnya ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda, di mana denda tersebut merupakan jumlah yang harus dibayar ketika peminjam atau anggota yang meminjam buku mengembalikan buku lewat dari tanggal jatuh tempo, maka akan didenda. Kemudian ada reservasi. Reservasi sendiri di sini kami buat di mana untuk mencatat peminjaman yang akan dicatat oleh petugas, dan petugas akan memberikan status, misalnya menunggu, disetujui, dan dibatalkan. Makanya di sini ada atribut ID reservasi, ID peminjaman dari tabel peminjaman, ID petugas dari tabel petugas, dan status. Kemudian ada ID entitas petugas, itu atributnya ada ID petugas, nama, dan jabatan. Entitas pengarang ada ID pengarang, nama, email, dan alamat. Terus ada entitas penerbit, itu ada ID penerbit, nama, email, dan alamat. Terus ada entitas rak, itu ada atributnya kode rak, lokasi rak, contohnya kampus 1, 2, 3, dan 4. Dan ada dan terakhir itu kapasitas rak. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tipe entitas tiap entitas dari 8 entitas di atas. Pertama, entitas anggota itu tipe entitasnya kuat karena entitas anggota sendiri mencangkup mahasiswa, dosen, atau staf yang terdaftar sebagai pengguna perpustakaan. Selanjutnya ada entitas buku. Tipe entitasnya kuat, di mana buku itu merupakan entitas yang mencakup semua informasi tentang buku yang tersedia di perpustakaan. Contohnya tadi itu
ada ID pengarang, ID penerbit, dan kode rak itu masuk ke dalam entitas buku. Terus ada entitas peminjaman, itu merupakan tipe entitas lemah, di mana peminjaman mencatat setiap transaksi peminjaman buku oleh anggota dengan atribut seperti tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal status pengembalian. Kemudian ada entitas reservasi, itu tipe entitasnya lemah, di mana reservasi itu mencatat permintaan anggota untuk meminjam buku tertentu, termasuk status reservasinya tadi seperti menunggu, disetujui, atau ditolak. Kemudian ada entitas petugas, itu tipe entitasnya kuat, di mana petugas ini yang bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan, termasuk seperti pustakawan dan asisten pustakawan. Kemudian ada entitas pengarang, tipe entitasnya kuat, di mana pengarang itu mencakup informasi tentang penulis buku seperti nama, email, dan alamat. Penerbit juga, itu tipe entitasnya kuat. Penerbit sendiri itu entitas yang mencakup informasi tentang penerbit buku itu sendiri seperti nama company-nya, email company-nya, dan alamat company penerbit buku tersebut. Kemudian ada entitas rak, tipe entitasnya kuat. Untuk entitas rak itu mencakup informasi lokasi penyimpanan buku di perpustakaan, termasuk kode rak, lokasi, dan kapasitas. Nah, untuk relasi entitas dan IRD ini akan dijelaskan oleh teman saya Hafid, yang langsung saja nanti ke diagram IRD-nya. Di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan tabel skema, juga akan dijelaskan oleh Hafid langsung pada diagram tabel skemanya. Saya akan langsung menjelaskan tentang kardinalitas. Untuk entitas anggota, relasinya itu melakukan peminjaman. Kardinalitasnya one to many, yang dimana satu anggota bisa melakukan beberapa peminjaman, tapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota. Kemudian ada buku, relasinya dipinjam dalam peminjaman, kardinalitasnya one to many, di mana satu buku bisa dipinjam berkali-kali, tetapi satu transaksi peminjaman hanya melibatkan satu buku. Peminjaman yang relasinya dilakukan oleh anggota, many to one, setiap transaksi peminjaman berhubungan dengan satu anggota. Peminjaman melibatkan buku, many to one, setiap peminjaman berhubungan dengan satu buku yang dipinjam oleh anggota. Reservasi melibatkan peminjaman, many to many, di mana setiap reservasi terkait dengan setiap peminjaman yang terjadi. Reservasi lagi untuk entitasnya yang relasinya dikelola oleh petugas, many to one, di mana petugas mengelola dan memproses reservasi yang dilakukan oleh anggota. Petugas mengelola reservasi one to many, petugas mengelola proses reservasi yang diajukan oleh anggota. Penerbit menerbitkan buku one to many, mana setiap penerbit dapat menerbitkan banyak buku, tetapi satu buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Pengarang menulis buku, many to many. Seorang pengarang dapat menulis banyak buku, dan satu buku dapat ditulis oleh banyak pengarang, misalnya dalam kasus buku kolaboratif. Rak menyimpan buku one to many, di mana setiap rak bisa menyimpan banyak buku, tapi satu buku hanya disimpan di satu rak pada satu waktu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafid Sipano, untuk IR, diagram, dan skema database-nya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ER diagram. Kita mulai dari anggota melakukan peminjaman dengan kardinalitas one to many. Seorang anggota dapat meminjam banyak buku melalui entitas peminjaman. Satu anggota bisa melakukan beberapa peminjaman, tapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota. Selanjutnya, buku dipinjam dalam peminjaman. Dengan kardinalitas one to many, setiap buku bisa dipinjam oleh banyak anggota dalam periode yang berbeda melalui entitas peminjaman. Satu buku bisa dipinjam berkali-kali, tapi satu transaksi peminjaman hanya melibatkan satu buku. Selanjutnya, peminjaman dilakukan oleh anggota. Many to one, setiap transaksi peminjaman berhubungan dengan satu anggota. Peminjaman yang melibatkan buku
many to one, setiap peminjaman berhubungan dengan satu buku yang dipinjam oleh anggota. Selanjutnya, reservasi melibatkan peminjaman, many to many. Setiap reservasi terkait dengan setiap peminjaman yang terjadi. Selanjutnya, reservasi dikelola oleh petugas dengan kardinalitas many to one. Petugas mengelola dan memproses reservasi yang dilakukan oleh anggota. Selanjutnya, penerbit menerbitkan buku dengan kardinalitas one to many. Setiap penerbit dapat menerbitkan banyak buku, tetapi satu buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Selanjutnya, pengarang menulis buku dengan kardinalitas many to many. Di bagian sini, seorang pengarang dapat menulis banyak buku, dan satu buku dapat ditulis oleh banyak pengarang. Selanjutnya, rak yang berelasi dengan buku, yang menyimpan buku dengan kardinalitas one to many. Setiap rak bisa menyimpan banyak buku, tetapi satu buku hanya disimpan di satu rak pada satu waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan MySQL-nya. Di sini saya akan menampilkan database saya. Sebelumnya saya dan teman saya sudah membuat database yang dinamakan proyek Basdat. Sini saya akan memanggil proyek tersebut. Setelah dipanggil, kita akan melihat tabel apa saja yang sudah terbuat dalam database tersebut. Nah, di sini ada 11 tabel yang sudah terbuat, dimana harusnya pertama itu ada 8 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, penerbit, pengarang, petugas rak, dan reservasi. Kemudian ditambah 3 tabel baru untuk tabel buku. Itu maksudnya buku dengan bahasa Inggris itu terbuat karena kami membuat tabel untuk melihat buku dengan bahasa Inggris itu menggunakan view. Begitu juga dengan buku kategori sejarah. Nanti akan saya perlihatkan untuk bagian itu. Sekarang kita akan melihat satu-satu isi tabel di atas. Yang pertama itu ada tabel anggota, di mana ID anggotanya primary key dan nomor teleponnya unik. Kemudian lanjut untuk buku. Nah, untuk ID buku itu primary key, ID penerbit itu foreign key diambil dari tabel penerbit, ID pengarang juga foreign key diambil dari tabel pengarang, kode rak juga itu dari eh, tabel rak. Kemudian selanjutnya peminjaman. Nah, di peminjaman itu ID peminjaman itu primary key, ID anggota foreign key, ID buku juga foreign key dari tabel buku. Kemudian ada tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali. Itu menggunakan date time. Terus ada denda. Denda ini yang akan menghitung eh, anggota mana saja yang meminjam buku, yang mengembalikan buku itu lewat dari tanggal jatuh tempo. Selanjutnya itu ada petugas. Petugas itu ada ID petugas primary key, ada reservasi. Untuk tabel reservasi itu ID reservasi itu primary key, ID petugas itu foreign key dari tabel petugas, dan ID peminjaman itu foreign key juga dari tabel peminjaman. Selanjutnya pengarang, sama seperti petugas tadi, hanya di ID pengarang primary key. Terus ada lagi penerbit, itu ID penerbit primary key, dan terakhir itu ada rak.
Nah, rak sendiri di sini itu ada kode rak sebagai primary key-nya. Selanjutnya saya akan menampilkan isi dari setiap tabel tersebut. Ya, yang pertama itu kota. Ini tidak saya limit total keseluruhannya. Kami membuat data dalam tabel anggota ini menggunakan data dummy, menggunakan Python, di mana data untuk anggota itu berisi 5.000 data. Terus ada buku dengan data sebanyak 5.000, log peminjaman belum diisi karena itu ada di trigger. Terus ada peminjaman itu ada 10.000, penerbit ada 1.000, pengarang ada 5.000, petugas ada 100 petugas, dan rak ada 5.000 rak, serta reservasi itu ada 10.000 data. Nah, kita kembali lagi seperti di sini, seperti yang kita lihat, total semuanya ada 5.000 data. Kemudian kita langsung ke buku. Buku sendiri itu jumlah datanya ada 5.000, di mana dalam buku itu ada ID buku, ID pengarang, ID penerbit, kode rak, judul, ISBN, kategori, jumlah halaman, bahasa, dan edisi. Seperti yang kita lihat di sini berbagai macam buku sebanyak 5.000 data. Selanjutnya ada peminjaman. Peminjaman sendiri itu terdiri dari 10.000 data, di mana setiap kolomnya itu yang pertama itu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal kembali, serta denda. Sini denda akan mencatat anggota mana saja yang meminjam buku tetapi mengembalikan buku lewat dari tenggatnya. Nah, seperti ini ada 10.000 data. Di sini tidak semuanya mendapatkan denda, ada juga yang tidak denda karena mengembalikan buku tepat waktu. Selanjutnya ada petugas. Nah, petugas hanya 100 data. Untuk ada ID petugas, nama petugas, dan jabatan. Jabatannya itu ada admin, pustakawan, asisten pustakawan, dan lain sebagainya. Kemudian ada reservasi. Reservasi sendiri itu kolomnya itu ada ID reservasi, ID petugas, dan ID peminjaman, dan status, di mana status sendiri itu petugas akan mencatat peminjaman yang akan diberi status yaitu menunggu, disetujui, atau dibatalkan. Itu totalnya ada 10.000 reservasi juga, sama seperti peminjaman. Selanjutnya pengarang. Pengarang sendiri itu ada ID pengarang, nama, email, dan alamat pengarangnya sendiri. Itu pengarang ada 5.000 pengarang. Nanti pengarang ini akan dipakai di buku untuk melihat identitas buku tersebut. Itu ada 5.000 data. Kemudian ada tugas, penerbit. Maaf sebelumnya. Nah, penerbit ini di sini kami membuat ID penerbit, terus nama company, maksud company sendiri itu seperti penerbit Ineri, penerbit Canisius, Pustaka Alfabet, itu penerbit yang pada umumnya. Kemudian untuk emailnya menyesuaikan dan alamat company-nya. Dan yang terakhir itu ada rak.
Nah, rak sendiri ada 5.000 ID rak, lokasi, dan kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan melihat constraint foreign key-nya. Di sini seperti yang kita lihat, di sini tuh ada constraint peminjaman di mana foreign key dari anggota, ID anggota menjadi foreign key ID anggota di tabel peminjaman. Begitu juga untuk ID buku. Kemudian ada juga di tabel buku. Nah, di tabel buku sendiri itu ada ID penerbit, ID pengarang, dan kode rak, di mana dari tabel penerbit, pengarang, dan rak pada tabel buku mereka menjadi foreign key. Selanjutnya kita akan melihat unique. Unique sendiri itu berada di tabel anggota. Nah, pada tabel anggota untuk atribut nomor telepon itu unik. Dan selanjutnya kita akan melihat indeks. Sebelumnya indeks sudah kami buat. Di sini kita akan melihat pada kami membuat indeks dari tabel buku untuk mencari bahasa, di mana kami mencari buku dengan bahasa Jepang. Ini kami limit karena tidak mau terlalu panjang. Setelah kami cari, kami lihat untuk waktunya sekitar 5.182. Kemudian kami buat indeksnya, create index. Setelah kami create, kami tampilkan show create table untuk buku. Itu sudah ada key index bahasa. Nah, setelah di index, kami mencoba mencari lagi explain select from buku where bahasa Jepang itu rausnya berubah menjadi 805. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah ada indeks untuk bahasa di tabel buku. Selanjutnya kita akan view. Sebelumnya pada di file kami sudah membuat view untuk buku yang menggunakan bahasa Inggris, di mana di dalamnya kami memilih ada ID buku, ID pengarang, ID penerbit, judul, bahasa, ISBN, dan kategori dari tabel buku, di mana kita mencari bahasa yang menggunakan bahasa Inggris. Setelah dibuat, query OK, dan hasilnya seperti ini. Ada juga untuk select from buku sejarah, di mana kami mencari buku dengan kategori buku sejarah. Saya akan mencoba membuat satu lagi untuk bagian view. Reservasi.
dengan status menunggu. Reservasi petugas status dari tabel reservasi where reservasi where status sama dengan kita limit saja. Oke, kita tampilkan from reservasi menunggu. Nah, di sini reservasi yang statusnya menunggu itu ditampilkan. Kemudian kita akan melihat view apa saja yang sudah terbuat, tabel view apa saja yang sudah terbuat menggunakan Nah, ada 3 yang dimana sebelumnya sudah saya jelaskan di file. Tuh, sebelumnya kami sudah membuat tabel view untuk buku mencari bahasa Inggris, buku untuk mencari kategori sejarah, dan terakhir yang baru saja kita buat itu dari tabel reservasi dengan status menunggu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke DQL menggunakan query from. Kita di sini akan memanggil ID anggota dan nama pada serta email pada from anggota. Pada tabel anggota maksudnya. Ini akan saya limit. Nah, ini sudah ditampilkan ID anggota, nama, dan email. Kemudian menggunakan query where. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel reservasi. Tabel buku saja. Buku. Edisi saja kategori edisi. Dari tabel buku web. Ini untuk mencari, kita akan mencari kategori sejarah.
kita limit, tidak mau terlalu banyak. Ada typo, maaf sebelumnya. Sini telah ditampilkan. Menu tadi kita memilih ID buku, ID pengarang, ID penerbit, kode rak, judul, kategori, serta edisi untuk menampilkan buku dengan kategori sejarah saja menggunakan where. Nah, yang kita lihat untuk kategorinya di sini sejarah semua. Selanjutnya kita akan menggunakan group by. Kita menggunakan tabel pinjaman. Kita menggunakan sum di bagian denda, ya di bagian kolom denda maksudnya. From itu dari tabel peminjaman, grup kita limit saja. Nah, sini kita akan melihat kita memanggil ID peminjaman serta denda saja menggunakan group by. Yang berisi data hanya 20 saja, karena kita hanya memanggil sebatas 20 saja. Seperti yang kita lihat, ID peminjaman dengan denda yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan menggunakan having. Saya akan menggunakan tabel peminjaman lagi dan menggunakan kolom denda untuk melihat peminjaman yang kurang dari 20.000. Kita akan melihat anggota mana saja yang sudah meminjam buku tapi mendapat denda kurang dari 20.000. Nah, di sini ada 308 peminjaman yang memiliki denda kurang dari 20.000. Ada juga di sini yang tidak mendapatkan denda karena dia tepat waktu memulangkan bukunya. Itulah guna having di sini itu untuk melihat harga yang kurang dari 20.000. Jadi menggunakan having. Selanjutnya order by. Kita akan menggunakan tabel peminjaman lagi. By untuk melihat denda
dengan urutan descending atau yang paling tinggi dendanya. Kita limit saja di sini. Nah, sini kita lihat untuk order by itu melihat urutan. Di sini saya menggunakan descending. Di sini dendanya, karena di sini order by denda, jadi dendanya diurutkan dari yang paling besar nominalnya karena descending. Nah, itulah guna order by. Mana ditampilkan di sini itu ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda. Bisa dilihat juga untuk tanggal kembalinya itu sesuai dengan denda, jauh dengan tanggal jatuh tempo. Jadi dihitungnya dari tanggal kembali dan tanggal jatuh tempo untuk yang denda. Oke, akan saya lanjutkan. Yang terakhir ini, kalau sesuai dengan urutan yang pada modul, untuk urutan kode SQL di MySQL ini, yang terakhir ini ada limit. Karena limit sudah sering saya gunakan di kode SQL sebelum-sebelumnya, di sini saya akan tulis lagi. Kita akan limit buku limit 30. Yang kita lihat di sini saya menampilkan tabel buku dengan jumlah data 30 karena saya meminta limit 30. Untuk jumlah data yang sebenarnya untuk buku sendiri itu ada 5.000 data buku. Nah, dan saya tampilkan sekarang hanya 30 karena saya hanya meminta limit 30. Nah, untuk kode-kode selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingannya, dimulai dari gabungan DQL. DQL sendiri digunakan untuk mengambil dan membaca data dari tabel. Saya lihat di sini kita mengambil data dari anggota, menghitung dari ID peminjaman dengan total denda, yang menghasilkan tabel seperti gambar di sini, ID total denda dengan dendanya. Selanjutnya kita turun ke count. Count sendiri itu menghitung jumlah baris data dalam tabel yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini digunakan untuk menghitung denda dari peminjaman. Akan muncul angka yang dilakukan dari denda. Selanjutnya max, sama kayak count, dihitung jumlah maksimal. Begitu juga min, menghitung jumlah denda terkecilnya. Ya nggak ada, 0. Lanjut ke sum, menghitung total. Jadi total di sini kita memasukkan denda pada bulan Desember. Sesuai diambil dari tanggal yang dimasukkan, tanggal peminjaman. AVG, menghitung rata-rata pada kolom tertentu. Seperti sum kita mengambil dari total denda pada bulan Desember yang memperlihatkan hasil seperti di bawah ini. Turun ke bawah. Ascending mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu dalam urutan naik, sementara descending itu menurun. Selanjutnya menambah records, kurang lebih seperti insert, tapi kita bisa memilih bagian mana yang untuk di-insert datanya, seperti ID penerbit, nama company, email company, dengan alamat company. Turun ke inner join, menggabungkan data dari table yang dipilih, seperti ID anggota, nama, peminjam, sama denda. Jadi di bawah sini. Left join, mengambil data dari tabel ke kiri dan hanya data yang cocok dari tabel ke kanan. Begitu sebaliknya dengan right join. Langsung aja ke store prosedur. Dia
kumpulan perintah yang disimpan dalam database dan dapat dijalankan berulang kali. Contoh di bawah sini. Terakhir, trigger. Perintah yang dijalankan saat terjadi aksi tertentu pada tabel seperti insert, update, atau delete. Sekian.